Yang ngomongin Husein siapa, yang nuduhnya ke siapa, mikir katanya. Siapa yang mikir? Nggak ada orang ngomongin Husein, sendirinya yang ngomong Husein, tiba-tiba dituduhkan ke orang lain. Agak malu. Yang bunuh Husein pastilah yang benci sekarang memperingati kejadian Imam Husein. Siapa yang benci? Ya, siapa yang benci sekarang memperingati hari berkabungnya Imam Husein? Siapa yang benci? Malah membuat perayaan hari 1 Muharram. Siapa yang buat perayaan? Maka yang membuat satu perayaan Muharram ini bukti orang yang membenci Imam Husein. Orang berkabung ini malah merayakan. Ayo diskusi pakai suara, pakai VN. Bahas dengan referensi yang muktabar. Ya, pakai kitab boleh, pakai ilmu dengan kaidah-kaidah yang jelas. Monggo. Payung itu jelas adalah kita mengikuti agama Islam yang hak yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Hujan itu adalah hari pembalasan. Kalau enggak ada hari pembalasan, penghisapan, ya sudah enggak apa-apa. Bawa payung enggak masalah, cuma ringan. Tapi kalau kalian enggak bawa payung, ternyata hujan, ternyata ada hari penghisapan, ya tahu sendiri, susah kalian sendiri. Islam yang mana yang hak? Bang Tony, Islam yang mana yang hak? Dan hari pembalasannya, pembalasan di mana Bang Tony? Takut. Takut orang goblok kayak kamu ditanggapi anak idiot. Takut itu kamu gak berani PN. Ngomong PN. Sejauh mana kecerdasan kamu? Ngomong PN. Si Jagat aja kemarin jago PN, sekarang gak berani. Tahu bakal dimasukin di YouTube, ciut dia. Ayo PN. Ya, nanti akan di YouTube kan, biar diviralkan ke internasional. Tahu semua tuh siapa yang berkualitas dan siapa yang tidak, siapa yang membela benar dan siapa yang membela iblis. Ayo PN. Bang, dimulai oleh video Bang dari saudara Yudo Yuliboya yang menyatakan ada yang memukul orang karena dia mengaku habaib, ya, entah dia itu benar habaib atau tidak, terus dipukul Bang, ya orang mengaku habaib itu ya gimana ya, orang mengaku polisi aja, polisi gadungan tidak dipukul kok setahu saya ya. Nggak tahu kalau yang di luar yang divideokan, tapi kalau yang divideokan nggak ada tuh melihat gara-gara polisi mengaku polisi gadungan terus dipukul gitu. Paling ditangkap di sel ya. Nah ini main pukul begitu Bang ya. Nah sudah gitu ditanggapi sama si Yasmin, katanya ini fitnah Syiah katanya gitu ya. Nah udah kita tunjukin, dia kan minta tunjukkan orang yang mukulnya, kita tunjukin ternyata bisa kita edit wajah yang mukulnya kelihatan tuh ya, walaupun hanya kelihatannya jongkok sedikit gitu. Nah, pakai topi putih kelihatan kan Syiah kayak begini kan, bukan tipe Syiah yang kayak gitu kok, nggak ada Syiah pakai topi putih kayak gitu ya. Nah ini sih yang namanya ngaku si Tony ini tiba-tiba kok nyambungnya ke tempat lain. Coba katanya ngaku siapa yang ngebunuh Imam Husein. Kita kan siap berulang kali yang ngebunuh Imam Husein itu Yazid, kita bilang ya, pasukannya ya nggak berani yang ngaku katanya. Kenapa nggak berani ngaku? Kita lebih daripada ngaku kita ini ya. Kita nih gembar-gembor, koar-koar. Ini anak idiot ini Bang ikut-ikutan
Suruh PN sama kita nih. Coba PN, dia ini bisa nggak ngomong? Jangan-jangan dia ini ngomongnya idiot bang, nggak bisa ngomong jangan-jangan nih. Kemarin aja si Jagat jago ngomongnya ya, tapi giliran tahu dimasukkan ke YouTube, nggak berani lagi dia tampil bang. Ciut dia, takut dia. Kenapa dia? Karena takut reputasinya nanti dia dilihat sama kroni-kroninya, jatuh dia, ya. Dia merasa guru se-Indonesia, guru tasayu, apa? Bukan tasayu, tasawuf. Guru tasawuf se-Indonesia, guru tasawuf gitu. Prinsipnya akli, apalagi itu dia bilang tuh akli, hayatin, dan amal solihah. Suruh kita jabarkan apa yang menjadi kebanggaan prinsipnya begitu tuh, gimana penerapannya dalam kehidupan. Gak bisa ngomong dia bang. Kita artikan juga kacau. Akal, hidup, tanah, kemudian amal. Ini kayaknya gak nyambung ya. Akal ke hidup ya bisa, akal ke hidup bisa sih ya. Orang bisa hidup gara-gara ada akal. Tapi kan katanya mahligai. Kalau mahligai itu biasanya diletakkannya itu di atas kepala atau semuanya di atas. Masa iya hidup ada di atas? Hidup kan mungkin di bagian seluruh badan ya. Kemudian tanah kan kita injak. Mahligai apanya? Jadi antara ucapan dengan penjelasan ataupun dengan kata-kata yang termaktub di situ, kok seperti nggak ada sinkronisasi, ya nggak ada bersesuaian. Bagaimana mahligai tapi disebut tanah, terus amal, kacau balau nih kayaknya bang ya. Hanya ingin mendebat Syiah kan kita bukan kita cerdas, tapi kita mengikuti yang cerdas. Siapa yang cerdas? Cerdas itu para ahlul bait. Kenapa ahlul bait cerdas? Karena ahlul bait ini pilihan Allah. Nah kita belajar dari mereka, kita menyampaikan apa yang mereka jelaskan. Jadi seolah-olah kita cerdas. Bukan kita cerdas, kita terbawa cerdas. Gini ya bang ya, kalau kita di hutan gak tahu jalan bang, nah di depan kita ini orang yang tahu jalan, kita ikuti, maka kita seolah-olah jadi tahu jalan, menuju kepada jalan keluar dari ketersesatan ya. Tapi kalau kita sok kepedean, merasa cerdas sendiri, menurut feeling sendiri, belum tentu kita bisa keluar. Jangan-jangan muter aja terus di dalam hutan itu nggak bisa keluar-keluar. Tapi kalau kita mengikuti kepada yang cerdas, kepada yang tahu, walaupun kita ini bodoh, kita jadi ke bawah cerdas. Kenapa? Karena kita mengikuti. Demikianlah kita Syiah ya. Kita mungkin nggak pinter, tetapi kita mengikuti ahlul bait yang pinter, maka kita ke bawah pinter. Kitanya nggak pinter sih, tapi kita mengikuti. Lah kalau mereka kan guminter, sok pinter. Kenyataannya ya gitu, kacau. Membuat prinsip mahligai manusia, tapi kok sepertinya nggak ada korelasinya. Kacau balau itu ya, antara akal, hidup, tanah, dan amal soleh. Apa ini? Apa korelasinya dari semua unsur ini? Nggak bisa kita urai secara intelektual. Ini kayaknya suatu pembahasan prinsip yang amburadul. Sudah aku jawab, yang membunuh Imam Husain itu si Yazid ya. Si Yazid itu idola kamu kan? Kamu itu pengagumnya Bani Umayyah, si Yazid, si Muawiyah. Buktinya si Romli aja nyebutnya Sayyidina kepada Muawiyah. Kamu pun kurang lebih mengikuti. Berarti pengagum kamu itu si Yazid itu tuh ya, yang kamu kagumi itulah pembunuhnya. Paham tidak, Tony Goblok? Iya, dia tuh banyak gak paham apa-apa, nanya ngebunuh Imam Husain, terus sepertinya ingin menyalahkan kita. Ini sudah nampak, dia tuh gak tahu apa-apa. Makanya kita dorong dia tuh sebagai PN. Kita ingin tahu dia ini sejauh mana cerdasnya bisa ngomong. Dia kan gak berani ngomong tuh. Kemarin aja si Jagat Cakra ini kan cerdas tuh. Dia ngomongnya bagus tuh. Sayang isi omongannya ngawur. Kalau cara ngomongnya saya salut. Cara nyusun katanya dia bagus itu si Jagat Cakra ini. Nah, justru saya rindu dia itu tampil lagi itu ya berbicara
kita bahas biar kita ujikan yang dia katakan bahwa dalam Al-Quran ini arahnya berbeda-beda. Kalau kita arahnya pada satu, bahwa orang yang paling mulia sesudah Nabi ini Ahlul Bait, dia berbeda-beda kan. Dalam prinsip dia itu orang yang orang yang nasab ruh dan segala macam. Kalau begini arahnya, berarti sosok figur yang diciptakan oleh Allah itu bisa berbeda-beda, ya. Kalau berbeda-beda begini tidak mengacu kepada satu kepada satu yang diarahkan oleh Allah, maka yaitu pemahaman atau sekte beragam. Ada yang menjadi Syafi'i, ada yang menjadi Hanafi, dan ini tidak membuat ataupun tidak mencerminkan Nabi mengajarkan demikian. Tidak mungkin Nabi itu mengajarkan kita itu suruh berpecah-pecah, tetapi mengajarkan satu, yaitu kita menuju kepada jalur Allah gitu. Walaupun bedanya itu bukan beda dalam ideologi, bedanya itu mungkin hanya dalam tempat, dalam warna kulit, ya, dalam kehidupan teritorinya. Kalaupun ideologi, tetap kita menuju kepada mencari ridhonya Allah. Artinya baik orang hidup di belahan dunia ujung timur, baik orang hidup di belahan dunia ujung barat, selatan, dan utara, kalau sampai mencapai posisi ridho Allah di sana itu, kita itu mungkin tidak ada perbedaan, ya, sama semuanya. Perbedaan itu mungkin bukan perbedaan dalam arti sama dalam arti sama-sama berhak mendapatkan kenikmatan dari Allah gitu, ya. Bedanya mungkin mungkin kita bisa saja di sana tuh kalau mencapai ke surga ini saling bercerita. Kelak itu di dunia kita dulu mungkin posisinya sebagai orang kulit hitam, nah, yang lain menceritakan sebagai orang kulit putih gitu, ya. Nah, adapun di sananya tidak akan berbeda dalam arti yang sifatnya itu seperti persaingan, tetapi bersatu menjadi persaudaraan, ya. Kan di sana itu kalau di surga semuanya hanya berisi memuji kepada Allah ini, ya, dan bersyukur. Nah, inilah penjelasan bahwa kita itu semua menuju satu ideologi, yaitu ideologi ridhonya Allah, ataupun ideologi bagaimana biar Allah itu meridhoi lah, ya. Nggak ada padanan bahasa ridho apa sih? Bahasa kitanya yang budaya. Bagaimana biar Allah itu senang memberi rahmat sama kita, gitulah, ya. Cuman jarang dipakai istilah demikian, tetap aja pakai istilah ridhonya Allah gitu. Nah, oke nih, kalau tokoh kita senang nih, ya. Kalau tokoh biasanya yang keluar itu ilmu. Ya, mudah-mudahan sampean sekarang sudah lebih sudah lebih lagi mematangkan kebijakannya. Kalau punya ilmu, biar kita kecipratan pinter. Kalau kita yang lebih punya kebenaran, ya kita harapkan sampean mau menerima. Kita harapkan. Kalau tidak, ya udah, kita saling saling mengetahui bahwa kita punya beda prinsip, begitu. Gak usah kita saling ledek, oke? Tanya dong sama yang nge-share pertama tuh, si saudara Yudo Wibowo tuh jam 21.32 tadi malam tuh scroll sama kamu di atas. Siapa yang nge-share pertama kali? Justru kita juga kaget, kok sedemikian sekali ini nih perlakuannya, kayaknya bukan si A gitu. Ini kayaknya kadrun nih, ya. Ini cuman kita ya nggak enak ketika ngedengarnya, hanya gara-gara orang ngaku-ngaku Wahabi gitu kan gitu ributnya tuh. Kenapa kamu ngaku-ngaku habaib? Kita kan gitu. Komunikasi ucapannya. Kita juga nggak enak. Ada orang gara-gara ngaku habaib gitu saja, kalau di depan kita ya kita cegah untuk jangan terjadi. Bila perlu kita tonjok juga itu orang yang berani nonjoknya itu. Karena apa? Itu udahlah orang tua,
diperlakukan begitu, kok sangat tidak menghormati sekali, kayak dia nggak merasa bakal tua saja. Gimana kalau dianya sudah tua digituin sama orang? Orang sudah tua kan berarti orang yang sudah mulai lemah. Dalam arti jangan dianiaya dong. Harusnya di apa namanya itu ya, disantuni. Nah, jadi kita juga sebenarnya mengkritik. Kok kamu malah mendodo-dodo ke kita? Hah? Kita cuma ngomongin ini nampaknya bukan Syiah ini. Entah NU, entah kadrun. Karena lihat pakaiannya demikian. Kok kamu selalu ingin menyeret-nyeret ke Syiah? Lihat saja pakaiannya, pakaian Syiah bukan. Yang nge-share pertama tuh Mas Yudo tuh Syiah bukan. Tanya aja sama kamu sama dia. Terus saja kamu itu mencari menyudutkan kepada Syiah. Dasar kamu itu benci sama Syiah ya. Padahal kamu sendiri nggak ada lebih baiknya akhlak kamu itu. Tetap aja kamu itu begitu kok. Ngomongnya ngomong ngawur, bahasa Indonesianya pun tidak tersusun baik, ya. Cara menyampaikan pun tidak diplomatis. Kamu sendiri lebih banyak dari pribadi kamu itu kalau dilihat untuk lebih dibenahi. Kamu itu orang yang masih membagongkan gitu. Kamu kalau mau diskusi, saya kan bilang ya, bernarasi. Artinya yang dibahas satu, misalkan membahas tentang imam. Ya, menerangkan tentang imam, tata cara, syarat, rukun, kewajiban, dan itu namanya diskusi. Diskusi kok ke barat, ke timur, ke barat, ke timur. Nah, ini kan menunjukkan kamu tidak bernarasi dan tidak cerdas. Nah, gitu loh. Kalau mau diskusi itu ayo diskusi. Tak seriusin sekarang karena kamu ternyata kelicikan kamu sudah tak baca. Ketika saya tanya sama kamu tentang mahligai, al-akli, ad-din, wal-haya, amalan soleh, ternyata kamu tidak tahu sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Nah, itu loh. Ini saya sudah buktikan. Cuma bukti-bukti ini kalau di YouTube kan sama kamu kan tidak dipasang itu, hanya untuk menutupi seolah-olah kamu itu paling cerdas di dalam diskusi yang kamu YouTube kan itu. Karena kamu waktu itu kan tidak tahu yang disebut mahligai itu apa. Mahligai itu satu penghargaan di dalam diri manusia yang sudah ditetapkan oleh Allah. Maka disebut manusia itu makhluk yang mulia karena ada mahligai itu. Kamu kan tidak paham, ini aja tidak paham. Kalau mau dalil banyak dalilnya itu. Cuma sekarang ayo tak tantang kamu sekarang diskusi yang benar. Mau bahas apa ini? Tak kasih kamu yang membuat tema wis. Tapi harus benar-benar bereferensi dari kitab yang tabar ya. Jangan cuma terjemahan. Nah, kalau terjemahan sudah tak baca, kamu narasinya pasti ngawur. Di dalam bait ilmu bayan itu diterangkan orang mau berdiskusi itu harus benar-benar berdasar. Ketika membahas Quran ya harus benar-benar paham tentang Quran. Fa'absoru mu'jizatal Qur'ani wadihatam bisa ti'il burhani. Maka para ulama dapat melihat mukjizat Al-Quran secara jelas dengan dalil yang jelas pula. Ini dasarnya orang berdiskusi. Ya, Al-Quran itu karena betul-betul firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan karangan Muhammad sendiri. Ini dasarnya. Yang memasang YouTube itu bukan aku, ini yang punya grup ya, Bang Kismet. Aku juga nggak tahu Bang Kismet, kenal juga tidak, ya. Cuman aku fair di YouTube kan, aku nggak sembunyi-sembunyi. Terus kamu ngotot ya, katanya nggak dicantumkan ucapan kamu itu. Justru ada, makanya kamu tuh nyimak tidak. Coba disimak yang baik, itu ada semuanya ucapan kamu yang mengatakan bahwa al-akli ya, al-haya, kemudian atin dan amal soleh. Justru ini aneh ini. Kalau bagi aku aneh. Kamu kan mengaku orang tasawuf ya. Orang tasawuf itu
itu orang yang menuju mengenal kepada Allah. Kalau orang mengenal kepada Allah, semakin mengenal kepada Allah itu mungkin akan semakin tawadu, bukan semakin merasa tinggi hati. Ini rasanya kok tidak tidak pas dengan dirimu ini. Sifat kamu itu merendahkan. Kalau kemarin nih, ya, mudah-mudahan sekarang tidak merendahkan kepada yang lain, terutama kepada aku ini ya. Nah, padahal kamu berkecimpungnya di bidang tasawuf, kata kamu ya. Tasawuf ini kan berarti orang yang senantiasa berusaha dekat kepada Allah kan. Kalau orang dekat kepada Allah itu akan mengenal bahwa Allah ini maha tinggi. Jangan dekatnya kepada Allah ini seperti iblis. Kalau kita ngomong tasawuf itu dekatnya Allah itu mungkin bahasa lainnya apa? Ma'rifat ya. Kalau orang mau mengklaim ma'rifat, gak ada nih di antara semua makhluk yang ma'rifatnya melebihi iblis kalau dibanding kita manusia. Mungkin kalau dibanding Nabi, iyalah Nabi lebih lagi ya. Tapi di antara kita manusia, gak ada yang lebih daripada iblis. Iblis ini sudah ma'rifat kepada Allah, tapi hasilnya apa? Ya, iblis ini Allah dilihatnya. Iblis kan mampu melihat Allah, berarti sudah ma'rifat. Iblis bisa nggak mampu langsung berbicara dengan Allah, berarti ma'rifat iblis ini melebihi. Nah, kita kan ma'rifat baru mencari. Iblis ini sudah ma'rifat, tapi apakah ma'rifat iblis ini jaminan dia bisa lebih benar? Buktinya malah dia menjadi aba wastakbaro, menjadi menentang kepada Allahnya dan takabur. Nah, kalau kita ma'rifatnya tidak membuat kita baik, maka kita jadi mirip-mirip ke arah seperti iblis. Inikah yang mau kita tiru atau kita rintis? Tentu tidak mau kan? Nah, kalau tidak mau kita dengan ma'rifat ini, maka mengikuti jalur-jalur seperti pribadinya Nabi. Dan Nabi ini ada pelanjut-pelanjutnya. Kalau bagi kita orang Syiah meyakini, kalau sampai nggak mau mengaku ya silahkan. Nah, terus kita bilang pelanjutnya ini Ahlul Bait. Sampai kan menganggap Ahlul Bait itu kayak aku gini. Aku ini bukan Ahlul Bait. Orang Syiah ini bukan Ahlul Bait, pengikut ya. Kita mengikuti Ahlul Bait. Ahlul Baitnya siapa? Ya mereka. Jadi kalau kita pengikut Nabi Muhammad, bukan berarti kita ini Nabi Muhammad. Sampai kemarin itu kalau kita dengar ngomongnya, karena sampai itu mungkin nggak menangkap PN kita secara tuntas, langsung mengambil kesimpulan dan langsung memponis mendiskreditkan kita seperti hasil kesimpulan cara pikirmu, sehingga menganggap kamu itu Ahlul Bait, merasa paling ditolong sama Allah. Loh, aku nggak mengatakan aku Ahlul Bait paling ditolong sama Allah. Cuman dalam keterangan dalam surat Muhammad ayat 7 tersebut, intan surullah yansurukum. Jika kita menolong pada Allah, maka Allah pun akan menolong kepada kamu, kepada kita yang membela. Nah, semua kita ini dalam rangka intan surullah pengakuannya. Mungkin sampean juga berusaha dalam ketasawufan ini menuju atau berusaha untuk intan surullah. Semua kita yang merasa Islam ini merasa intan surullah, ingin apa? Ingin menolong ataupun ingin menuju benar-benar di jalannya Allah ya. Tapi yang direspon oleh Allah yang benar-benar sepertinya jalan kita ini ada keridoannya, ada pertolongannya. Siapa yang pertolongannya? Kok nampaknya di Iran? Siapa Iran? Iran ini Syiah. Kalau gitu boleh jadi Syiah inilah kebenaran. Itu yang aku bilangkan. Dan kalau benar Syiah ini kebenaran, maka harus membuka daya pikir kita. Kita harus terbangun ataupun terjaga dari yang selama ini seolah-olah kita ini tidur. Kalau kita tidur itu, kalau kayak di kendaraan kita tidur, begitu bangun kita tahu, udah di sini toh ya. Kita sudah sampai sini lah. Kan gitu kan. Jadi kalau kita beragama ini seolah tertidur sejauh ini, kita lihat, kok Iran bisa mencapai segitu ya? Padahal kita ini dom, kita ini mayoritas. Kita Palestina sejauh ini nggak bisa berbuat apa-apa. Kok Iran bisa ya? Jangan-jangan Iran ini ada di pertolongan Allahnya. Nah, itu harus menggelitik, membuat kita itu berpikir. Itu arah yang saya maksudkan. Itu. Saya ngajak kamu diskusi, tidak untuk ngomong yang tidak penting, berdiskusi yang bernarasi, agar mendapatkan pengetahuan.
Kalau yang dibahas itu sudah kalam, sudah ayat, itu sudah tak terangin di atas itu. Kenapa Al-Quran itu? Al-Quran itu wasahadu matoli al-anwar wa mahtawat alaihi min asror. Ini ilmu bayan, penyempurna bahasa dengan indah dan makna yang sebenarnya. Dengan pandangan batinnya, para ulama terdahulu dapat menyaksikan akan sumber cahaya dari ilmu Allah, ya dari Al-Quran, dan dari segala sesuatu yang tercakup di dalam, yang terdalam, yang terdiri dari bermacam-macam rahasia ilmu. Gitu. Itu namanya diskusi. Kalau belum tahu ilmu bayan, diskusi ya ngawur. Kayak kamu. Satu dalil pakai apa itu aja. Terus nanti terjemahan yang kamu andal-andalkan. Sudah dibilangin 99% makna dari kitabullah adalah hakikat, kenyataan yang benar sebenar-benarnya. Kebenaran apa? Kebenaran apa? Kok Syiah dirujukan bisa jadi orang Syiah yang benar. Kebenaran apa? Tidak jelas ini. Aduh. Coba benar dalam konteks apa? Aku tanya orang Syiah itu. Bisa jadi benar dalam konteks apa? Tadi yang kamu bahas itu belum kamu temukan kebenaran tentang khobarnya, tentang nisbatnya dan lafadznya, dan khobar itu tidak jelas dan kamu sampaikan itu. Kabar itu tidak jelas gitu loh. Itu yang disebut ma'ihtamalas shadqa wal kadhib gitu. Jadi disebut perkataan yang mungkin benar dan yang mungkin salah juga. Itu kan tidak perlu dipakai referensi yang kayak gitu-gitu. Tidak pasti. Kamu ini jangan ngomong bahasa kalam dah kalau kayak kamu itu. Tahu terjemahan paling mentok kamu ini. Bukan tasawuf, namanya tarauf. Pak, bukan tasawuf, namanya tarauf. Ya, tilkad dar akhirata lil ladzina la yuriduna uluwan wala fasada. Dia itu kan uluwan itu orangnya, ya kan? Apa bahasa Arabnya uluwan? Ya orang uluwan gitu loh. Taulah namanya uluan. Diskusinya Bang apa, Mas Jaga, temanya apa? Ayo diskusi temanya apa? Ya, temanya apa dulu? Kan baca VN yang aku baca di atas. Mau buka tema apa silakan monggo. Tapi harus jelas narasinya dan benar-benar dari pengetahuan ilmu yang ada, yang muktabar ya. Dari dalil-dalil yang ada, dasar-dasarnya sudah tak baca itu di atas itu. Jangan ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara, tapi tidak bernarasi, hanya untuk beropini, menggiring bahwa dirinya itu tahu atau paling ngerti gitu loh. Masalahnya kalau orang berdiskusi sudah kebaca, ketika yang dibicarakan apa nanti melenceng kemana sudah tahu gitu loh. Maka akan kebaca dari situ. Kalau sudah kebaca itu kan jadinya sudah tidak layak untuk berdiskusi atau berardu argumentasi. Tanya jawab, dijawab, ditanyakan lagi, dijawab, ditanyakan lagi hingga menemukan dari satu titik yang dibahas. Itu namanya diskusi. Tema Cakrabirawa atau Cakrabuana. Itu PKI. Kalau cakra-cakra itu dulu namanya Cakrabirawa, sekarang Cakrabuana, namanya PKI. Saya lebih senang mendiskusikan tema Al-Imamul Mahdi, Saudara Mas Jagat. Karena kami dakwahnya sentralnya kepada Al-Imamul Mahdi. Nah, saya mau tanya, Al-Imamul Mahdi versinya Mas Jagat seperti apa? Ya, itu loh. Sudah semakin menunjukkan inilah. Kalau dibilang bodoh, tidak mau ya. Dibilang goblok dan mau ya. Cakra
dihubung-hubungkan dengan PKI, itu namanya menggiring opini. Kalau saya bilang kakek saya Cokrojoyo gimana? Itu kakek saya. Syekh Muhammad itu. Sunan Geseng itu gimana? Ayo. Makna cakra aja tidak ngerti kok. Nah, terus nanti kalau dibilang kamu pembodohan yang kamu sampaikan, hanya menggiring opini yang kamu sampaikan itu benar, bercerita zaman tapi ngawur, dikait-kaitkan zaman terdahulu dengan sekarang. Dikaitkan kan itu boleh, tapi tidak perlu menyamakan gitu loh. Tidak punya hak untuk menyamakan. Tidak ngerti kamu itu la yuhituhul makan wala yastabiu alaihi zaman. Tidak tahu tentang ruang dan waktu, tentang penguasaan ruang dan waktu, tentang kedudukan ruang dan waktu. Itu kan orang ngawur gitu loh. Itu kan hierarkinya harus dipahami. Kalau Ziyad, Ubaidullah bin Ziyad itu gubernur Kufah, ya kan? Gubernur Kufah itu instruksi dari siapa? Instruksi dari kekhalifahan Bani Umayyah yang dipimpin Yazid bin Muawiyah. Namanya gubernur itu kan ada di atasnya rajanya, presidennya. Presidennya itu adalah Yazid, rajanya Yazid. Sedangkan itu kan gubernur. Lo nyalain gubernur. Gubernur kan anteknya aja, ya kan? Tentu yang presidennya dong harus dilacak gitu loh. Masa nyalahin gubernur toh nggak melacak presidennya atau kerajanya? Rajanya itu Yazid bin Muawiyah dalam kerajaan Bani Umayyah. Sedangkan Ubaidullah bin Ziyad itu gubernur Kufah, gubernur loh, bukan presiden loh. Gitu loh cara berpikirnya. Kalau menjambuk itu ada dua macam. Ada yang gulat, ada yang abstraksi. Kalau abstraksi itu mencambuk sampai tidak melukai, hanya sekedar atraksi saja. Ya, harus bedain antara yang mencambuk secara atraksi dengan yang mencambuk yang melukai. Kalau yang melukai itu namanya gulat, berlebihan, itu haram. Kalau yang hanya mencambuk belakangnya itu dalam pawai atau konvoy, itu namanya atraksi. Harus bedain dong, objektif dong. Diskusi ini sepanjangnya terus pun tetap kita mencari jalan kepada Allah yang benar ini menurut versi masing-masing merasa paling benar, kita saling ujikan ya. Kita Syiah meyakini bahwa mengikuti kebenaran itu harus dari sumber yang benar juga ya. Nah, saya belajar dari ucapannya Pak Jagasukma dan dari ucapannya Pak Narto, yang satu guru nih dari Ustadz Sulaiman ya. Jadi kalau kita ingin air yang jernih, maka kita harus mewadahi air tersebut pun dengan wadah yang jernih pula. Dan air itu jangan dicemari. Kalau air yang jernih memakai wadah yang tidak jernih ataupun yang kotor, maka sangat mungkin air itu tidak akan jernih lagi. Atau sebaliknya, walaupun wadahnya itu tetap jernih, masih bersih ya, tetapi kalau dicemari, maka air itu pun sudah tidak jernih lagi. Nah, kita beragama pun begitu gambarannya ya. Dari Nabi itu bagaikan air jernih, dari Allahnya air jernih, diwadahi oleh Nabi yang jernih, yang suci, maka kebenaran itu tetap terjaga. Nah, sesudah Nabi harus ada lagi wadah pelanjutnya yang suci juga, yang jernih juga. Istilah Pak Jagasukma maksum ya. Nah, kita harus mengenal wadah yang jernih ini, yang maksum ini, agar air tadi itu, ajaran Allah itu tetap jernih, tetap bening, jangan sampai dicemari. Tapi walaupun dapatnya dari yang jernih, dari yang maksum, kalau kita sengaja kita modifikasi, kita walaupun dapat dari air aqua, kalau air aqua itu kita masuki extra jos ya, kita masuki lagi apa gitu, kopi, maka ya sudah berubah, bukan lagi air jernih ya. Nah, demikian juga dan kita memahami agama. Walaupun kita dapatnya dari Nabi, dapatnya dari Ahlul Bait, kalau kita modifikasi atas kepentingan kita, maka tidak lagi sesuai dengan yang dari kemurnian asalnya. Sudah mungkin dicemari kepentingan. Sehingga kalau sudah
dicemari kepentingan, ya itu nanti sudah bukan karena Allah lagi, tapi karena apa yang sebenarnya diinfiltrasikan atau disusupkan kepada ajaran tersebut, maksud-maksud. Misalnya kita mau berkampanye, kita mau membela mazhab, ya, atau kita mau mau mengeksiskan ego kita misalnya, ya nanti kita di situ adanya, ya kan. Dalam agama saja kita sering mendengar al amalu biniyah, amal itu tergantung niat. Orang sholat itu ibadah, tapi kalau sholatnya karena ingin dilihat jadi pamer, ya sholatnya tetap, tapi kualitasnya sudah berubah. Dia bukan lagi ibadah melainkan pamer. Nah ini contoh, ya, contoh bahwa agama itu bisa disusupi ataupun bisa dicemari oleh kepentingan, begitu. Oh, kamu dulu enggak pernah masuk di grup Aswaja ya? Imam Mahdi itu sudah dibahas 3-4 tahun yang lalu, sudah clear itu. Masih mau dibahas di sini. Dari kemarin narasi kamu Imam Mahdi, dalilnya ya itu aja. Itu kamu lawan siapa itu namanya? Lawan Haji Romli aja kali dilem kamu itu. Sebenarnya Romli itu menerangkan referensi yang jelas dan benar, cuma kamu kan enggak mengambilnya karena gengsi mungkin. Itu sudah selesai tuh masalah Imam Mahdi. Kok kamu itu aja? Masa tidak mau berkembang kamu? Tidak mau berkembang pengetahuannya, tidak mau meluas pengetahuannya. Imam Mahdi aja yang dibahas dari kemarin. Kamu ini. Coba jangan paham tentang 12 imam itu. Yang lain. Itu sudah selesai, sudah 6 tahun yang lalu itu. Kalau kamu mau paham itu ngaji sama Romli Kali Dilem ya. Haji Romli Kali Dilem itu sudah paham, sudah benar referensinya jelas, dari kitabnya jelas, baik dari kitabnya orang Jia, orang itu dia punya semuanya komplit. Ya. Yang lain yang menunjukkan ketakwaannya kamu itu mau, karena ilmu itu kedudukannya tinggi ya. Jadi berdiskusi itu untuk mengasah ilmu kamu, memahamkan diri kamu kepada sesuatu yang kamu ketahui. Al-amalu biniyah gimana sih? Oh ngawur kamu ini. Aduh ini parah. Bukan dari Al-Yamani. Itu akidah seluruh Syiah begitu. Makanya Yazid wa hakimiyatun nas syai'un wahid. Wal Husain alaihi salam wa hakimiyatullah syai'un wahid. Arti tahu nggak? Yazid dan hukum buatan manusia itu satu kesatuan, ya. Sedangkan Al-Husain dan hukum Allah itu satu kesatuan. Jadi kalau Anda ingin menegakkan hukum Allah, hakimiyatullah, Anda harus berpihak kepada Yazid, kepada Al-Husain. Kalau Anda pro kepada hukum manusia, Anda pro Yazid, gitu loh. Dua itu lambang hukum. Ada hukum manusia atau hukum setan, lambangnya Yazid. Ada hukum Allah atau syariat Islam, lambangnya Al-Husain, gitu loh. Itu yang betul. Makanya kalau mau menegakkan hukum Allah, tidak mengikut Al-Husain itu namanya nonsen. Paham? Ini kalau tidak tahu ilmu ya gini. Kedudukan al sama inna tidak tahu. Yang disebut apa inna, apa al itu tidak tahu. Makanya akhirnya al-amalu biniyah. Aduh. Makanya belajar ya. Biar tahu, biar paham. Belum selesai. Kalau sudah selesai, Anda punya Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi Anda? Menunjukkan kan belum selesai. Anda kan kalau ngaku ahli sunnah, Imam Mahdinya kan belum lahir. Artinya saat Imam Mahdi lahir, Anda sudah di alam kubur gitu loh. Artinya Anda tidak menemukan Imam Mahdi Anda. Berarti secara de facto Anda tidak punya Imam Mahdi gitu loh. Secara de facto Anda gak punya Imam Mahdi, karena saat Imam Mahdi lahir Anda sudah di alam kubur. Paham?
Jadi sudah jelas kemenangan di pihak kami gitu loh. Kita de facto aja, faktanya aja. Kami Imam Mahdi sudah datang, kami masih hidup. Anda Imam Mahdi datang, Anda sudah di alam kubur. Berarti de factonya kami yang menang dong, gitu loh. Diskusi apa kamu ini? Ini namanya pendoktrinan atas diri kamu sendiri. Cuma kamu sampaikan kepada orang lain. Udah jelas, dasar-dasarnya juga kamu udah jelas. Mau diskusi kok langsung mengakui kayak gitu. Kamu itu pernah bercakap-cakap bersama narasumber di mana? Kalau kamu ingin tahu ilmu diskusi itu. Kalau dari golongan saya itu, dari golongan santri kan biasa yang disebut basul masail itu sudah biasa, sudah menjadi pekerjaan. Gitu loh. Artinya tahu bagaimana yang berbicara, yang bernarasi itu tahu gitu loh. Kamu ini kan bukan diskusi kamu itu. Kalau mau cerita tentang Imam ke-12 itu, sudah tak bilangin ya, ke Haji Romli, kamu akan lebih ngerti nanti. Lebih ngerti, akan lebih paham kamu itu. Tidak sesuai yang kamu sampaikan dari kemarin itu aja. Kan bisa disangkal dengan mudah itu. Apa maunya? Hanya salah al-amalu, harusnya al-akmalu gitu ya. Ya boleh-boleh saja robah sedikit. Nggak usah membesar-besarkan yang tidak terlalu signifikan, tapi menafikan apa yang menjadi inti yang sedang dibahasnya ya. Orang mau memberikan uang 100.000, ternyata dia salah ngambil tisu, langsung dibahas itu saja, dia salah ngambil tisu, padahal segera dia perbaiki. Oh iya salah ya, saya malah ngambil tisu di saku saya, ini kok yang saya maksudkan uang 100.000. Ya sudah, nggak usah terlalu dibahas. Mau ngambil uang 100.000, uang malah ngasih tisu. Apa ini tisu? Dibesar-besarkan begitu, ya. Kamu itu selalu saja sifatnya itu ingin merendahkan kepada yang lain. Inilah pribadi-pribadi iblis. Apa iblis itu? Iblis itu kan begitu, ya. Iblis itu kan oleh Allah ditanya itu. Qala ya, berfirman Allah, "Ma mana'aka?" Ya. Mama naka alatas juda id amartuk, kata Allah. Iblis menjawab, ini khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Nah, sifat begini ini ternyata kental sama dirimu. Apa ini amal biniyah? Apa ini? Selalu saja merendahkan kepada yang lain. Merendahkan kepada yang lain ini apa? Ini identik dengan sifat ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Apa ana khairu minhu ini? Ini cirinya iblis. Iblis ditegur sama Allah di depan Allah langsung, iblis menjawabnya demikian kan? Ana khairu minhu, kata iblis. Nah, apakah kamu pun satu tipe dengan iblis? Selalu merasa lebih baik terus daripada yang lain? Bukan doktrin. Kebenaran itu menghubungkan antara fakta dan informasi. Itulah kebenaran. Apabila ada kesesuaian antara fakta dan informasi, disebut benar. Apabila selisih antara fakta dan informasi, disebut salah atau keliru. Itu loh, mendefinisikan kebenaran. Nah, faktanya bahwa Imam Mahdi ahli sunnah belum datang. Informasinya dari siapa? Ya dari Ustaz Romli sendiri loh. Katanya Imam Mahdi belum lahir. Nah, secara fakta memang Anda nggak punya Imam Mahdi. Ibarat kapal nggak punya nahkoda, ya. Ibarat pesawat nggak punya pilot, ya. Ibarat perusahaan nggak punya direktur utama. Artinya apa itu? Artinya anak-anak ayam kehilangan induk. Itulah Anda semua. Paham? Menang deh. Bukan doktrin, itu fakta. Seorang yang disebut gembala itu ada yang ngembalain. Makanya kalau ada gembala nggak ada gembalanya, kata orang Kristen, domba-domba yang hilang, karena gembalanya hilang. Jadi Imam Mahdi itu ada pengembala, mengembalakan umat Islam. Kalau nggak ada Imam Mahdi, Islam nggak ada pengembalanya. Imam Mahdi itu ibarat pilot pesawat. Kalau ada pesawat nggak ada pilotnya, pesawatnya apa itu? Pesawat bajakan. Apabila kapal nggak ada nahkodanya, namanya kapal bajakan. Jadi Anda itu
mazhab Anda, aliran Anda, golongan Anda itu seperti kapal nggak punya nahkoda, seperti pesawat tidak punya pilot, seperti perusahaan tidak punya direktur utamanya, ya. Seperti apa lagi? Contohnya banyak dong. Makanya seperti ayam kehilangan induknya, seperti gembala-gembala, domba-domba yang hilang kehilangan pengembalanya. Karena seorang anak gembala itu tahu siapa yang mengembalakan dirinya. Itulah Al-Imam Al-Mahdi. Itu fakta. Kita bicara itu dialog diskusi, bukan hanya sekedar teori di kitab, fakta kehidupan dong. Lihat kenyataannya. Kalau bahasa Bapak Anies Baswedan itu kenyataan, nah gitu. Kalau bahasanya guru kami itu namanya Purwodadi Kotane. Kenyataannya lah yang harus kita faktakan, kita buktikan dalam kehidupan kita. Demikian, terima kasih. Kok kamu sambung-sambungan dengan ana khairum minhu? Ya yang jelas, makanya bernarasi innama a'malu binniyah, itu baru jelas, kalamnya jelas, kalimatnya jelas, maknanya jelas, artinya jelas. Kamu jangan mengubah kedudukannya. Al itu kedudukannya apa? Inna itu kedudukannya apa? Karena inna itu kedudukannya mengabarkan. Kalau al itu kedudukan kepemilikan, makanya kamu tidak jelas. Kamu itu kok sampai kepada ayat ana khairum minhu. Ini kan sok tahu kamu itu gitu loh. Jelas kalau kamu tuh sok tahu gitu loh. Waduh, makanya aku bilang ya, mendingan belajar gitu loh. Belajar, tahu nggak belajar? Orang diskusi itu belajar dan mengajar. Nah, kalau kamu sudah merasa itu kayak gitu, itu kan kamu, waduh, itu kan kamu kalau orang Jawa bilang carpe dewe gitu, nggak jelas, maunya sendiri. Kamu lucu kamu ini. Iya bener kamu. Makanya belajar ilmu bayan penting biar tahu urut-urutannya sampai ke Mahdi ya, ke Al-Mahdi itu, Imam Mahdi yang kamu sebut itu. Summa sholatullahi mataron nama hadin yasuful aisa fi ardil hijaz. Biar tahu urut-urutannya. Kemudian rahmat dan takdim Allah selama bernyanyi orang-orang yang menggiring ontanya di tanah Hijaz gitu. Biar tahu ilmu bayan kamu, karena tahu urut-urutannya kamu nanti. Ala nabiyinal habibil hadi ajalli kulla natiki bidodi, dan semoga dilimpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, yang menunjukkan ke jalan yang benar, sebaik-baiknya orang yang mengucapkan huruf Dod. Ini ya tak bukaan muqaddimah kamu biar tahu narasinya nanti. Muhammadin sayyidi khalqillah al-arabiyil tohiril awal, yaitu Nabi Muhammad SAW, makhluk yang paling mulia dari bangsa Arab, yang suci, yang sering mengadu karena takut kepada Allah, karena ketakwaannya ya. Biar kamu paham nanti narasinya. Akhirnya sampai kepada summa ala sohibis siddiq habibihi wa umarul faruq summa abi amarin imamil abidin wasato watillahi imamis zahidin. Biar kamu ngerti ini ya, biar kamu ngerti, mohon maaf ini. Kemudian rahmat Allah dibagi kepada sahabat dan kekasihnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, kemudian Abu Amr yang disebut yaitu Utsman bin Affan ya, yang ahli ibadah, pemimpin yang ahli ibadah, dan yang terakhir Imam Zahidin yang disebut pemimpinnya para prajurit Allah yang ahli tukang tirakat, yaitu Ali bin Abi Thalib yang disebut ahli tasawuf. Tidak ngawur kayak kamu, nanti akan tahu Imam Mahdi kemana narasinya ya. Jangan ngawur, cuma dalil-dalil kamu mentah semuanya, kamu tidak punya dasar. Ngaji sama Romli kali dilem itu kalau bab Imam Mahdi, tak jamin kamu kalau bisa menyifatinya akan tahu nanti kebenaran itu. Ya sudah, saya mau ada tugas ini. Ternyata
yang ngaji Al-Mahdi kayak yang innama amalu binniyat aja tidak tahu, ini pusing kedudukan al sama inna tidak tahu, pusing itu siapa itu si Blegedes itu. Pamit dulu saya. Kamu itu hanya memperhatikan kesalahan yang kecil, mengabaikan inti yang dibahas, ya. Kesalahan yang kecil ini, tapi kan kamu paham, ya. Kamu itu jiwanya itu tidak toleran, ya. Selalu saja melihat orang lain itu dari kekurangannya untuk mudah kamu jatuhkan. Karena tujuan kamu berdiskusi bukan mencari kebenaran, tetapi mencari kemenangan. Jadi bagaimana caranya kamu biarpun kebenaran itu tidak ditegakkan, tetapi demi egomu yang penting kamu itu diakui bahwa kamu itu menang, bahwa kamu itu hebat. Berarti kamu bukan membela Allah, kamu itu ingin membela dirimu. Membela dirimu ini apa? Ana khairum minhu, aku lebih baik. Sombong, kamu itu sombong. Iblis namanya yang sombong ini. Inti diskusi bukan hanya ingin mengoreksi, walaupun itu bagus, tapi bukan itu titik beratnya. Mengoreksi hanya salah menyebut innamal a'malu menjadi al-amalu, ya. Oke, dikoreksinya boleh. Terima kasih. Tetapi pembahasan yang inti apa? Kita ini saling ingin menguji agar kita ini selamat di sisi Allah. Kebenaran ini bagaimana? Apakah harus mengikuti Ahlul Bait? Apakah mengikuti Abu Bakar, Umar? Apakah mengikuti Al-Yamani? Mana nih? Kalau kita mau mencapai yang sebenarnya dijamin oleh Allah bahwa kita ini mencapai posisi yang oleh Allah dalam keridhoannya. Nah begitu. Itu kan inti masalah yang sedang kita senantiasa uji cobakan dan senantiasa kita itu cari tahu ataupun cari paham, ya. Yang benar nih mana? Mengikuti Ahlul Baitkah seperti yang Syiah usung? Mengikuti sahabatkah seperti kebanggaan kalian? Mengikuti Al-Yamanikah seperti yang diusung oleh Pak Jaga Sukma? Ini kan yang sedang kita saling ujikan terus. Kalau hanya masalah al-amalu, innamal amalu dan al-amalu, ya boleh dikoreksi, tapi jangan dijadikan titik berat. Nah ini titik berat di situ, sehingga pembahasannya disimpangkan. Apa yang kita cari? Cari pahamkah? Atau cari angkuhkah? Ya, ingin memahami pemahaman tujuan hidupkah? Atau ingin memahamkan kepada orang lain bahwa siapa aku? Aku nih yang luar biasa, atau itukah yang sedang diperjuangkan? Mudahnya begini, Jagat Cakra ini kan bicara tentang Al-Imamul Mahdi kan dengan saya. Saya punya Al-Imamul Mahdi. Mas Jagat Cakra hanya cerita tentang Al-Imamul Mahdi, tapi nggak punya Imam Mahdi. Artinya begini loh, saya bicara tentang istri saya. Saya punya istri. Kan wajar kalau Anda bicara tentang istri, tapi istri orang dan istri sendiri nggak punya gitu loh. Apa nggak lucu Anda itu? Kan lucu. Maka orang-orang seperti Anda itu seperti berbicara tentang istri Anda sementara nggak punya istri, jomblo gitu loh. Kan lucu kan? Maka saya tanya, mana istri Anda? Anda cerita tentang istri begini bla bla bla, istri itu begini ciri-cirinya. Istri apaan? Kalau jomblo ya bilang aja jomblo gitu loh. Paham nggak? Ngerti nggak maksud saya?